Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 96. Chen Feng dikirim ke rumah sakit oleh Li Tongzu, dan dia duduk di bangku, menutupi kepalanya dan meratap. Aura memukul orang dengan kepala berwarna merah darah telah benar-benar hilang, dan dia terlihat lemah dan tidak berdaya. Li Tongzu tercengang. Orang ini sangat pandai berakting. Dia menatapnya dengan seringai bangga. Tanpa pilihan, dia hanya bisa mendaftar dan membayar Chen Feng secara langsung. Seorang bos bermartabat dari Provinsi Qin mengantri dengan menyedihkan, dan bahkan mengalami tatapan dingin dari petugas tol. Dia hampir memulai perkelahian dengan petugas, namun pada akhirnya dia menelannya dengan temperamennya yang lembut. Saya hanya meratapi dalam hati bahwa kehidupan manusia biasa tidaklah mudah, dan mereka menghadapi kesulitan di mana-mana. Jika saya tahu bahwa saya akan menelepon dekan melalui hubungan kepercayaan, seseorang pasti akan siap untuk menjaganya. Tapi di depan Chen Feng, alangkah baiknya melakukannya sendiri. Seharusnya bisa mempersingkat hubungan dengan Chen Feng. Tetapi setelah membayar biayanya, Chen Feng menyuruhnya pergi tanpa memberi kesempatan pada Li Tongzu untuk dekat dengannya. Sebelum pergi, Chen Feng berkata tanpa malu-malu, jika Anda ingin mentraktir saya makan malam, pergilah ke pasar malam di bawah komunitas Linye pada jam 8 malam. Li Tongzu tidak bisa berkata-kata. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Namun ia cukup senang bisa makan malam bersama Chen Feng, lagi pula ini juga menunjukkan bahwa ia perlahan-lahan memasuki lingkaran Chen Feng. Rumah sakit selalu memiliki bisnis yang makmur, Chen Feng mengambil nomor darurat dan menunggu cukup lama. Akhirnya tiba gilirannya. Begitu dia masuk ke ruang gawat darurat, matanya berbinar. Dokter yang menghadiri konsultasi tersebut adalah seorang dokter wanita muda, berpenampilan sangat halus, cantik tinggi dengan rambut sebatas pinggang. Melihat keindahannya, Chen Feng tiba-tiba merasa jauh lebih baik dan merasa kepalanya tidak sakit lagi. Dokter cantik itu menundukkan kepalanya dan menulis sesuatu, dia menunggu sampai Chen Feng duduk selama 7 atau 8 detik sebelum mengangkat kepalanya. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melirik ke arah Chen Feng, dan ingatannya langsung dibawa kembali oleh wajah Chen Feng. Dia begitu bersemangat hingga tanpa sadar dia menjatuhkan pena ke atas meja. Kamu. Dokter cantik itu hanya menatap Chen Feng, dengan sedikit kesedihan dan ketidakpercayaan di matanya, dia menatap Chen Feng selama 7 atau 8 detik. Dokter, jika Anda melihat saya seperti itu lagi, saya akan tersipu dan malu. Chen Feng bercanda, berpikir dalam hati, apakah dia menjadi tampan lagi akhir-akhir ini. Nampaknya orang tidak boleh terlalu tampan, begitu mereka terlalu tampan, perempuan akan mudah menjadi nimfomaniak. Dia harus memperhatikan hal ini di masa depan. Dokter cantik itu tiba-tiba sadar kembali, dan dia masih dalam keadaan panik. Iya. Dia sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menggaruk kepalanya, dan tiba-tiba bertanya, siapa nama belakangmu? Tidak, siapa namamu? Chen Feng tampak kaget. Dokter wanita ini curang. Agak terlalu gila. Dia menyerahkan nomor darurat tersebut kepada dokter cantik itu dan berkata sambil tersenyum, saya baru saja mendaftarkan nomor tersebut dengan KTP saya, Anda seharusnya bisa melihatnya di komputer. Sekarang semua komputer di rumah sakit terhubung ke internet, dan informasi identitas dapat langsung dilihat oleh dokter rawat jalan, sehingga menghemat banyak masalah. Dokter cantik menanyakan pertanyaan ini seolah-olah ini adalah hari pertamanya bekerja. Oh, ya. Dokter cantik itu buru-buru memeriksa informasi di komputer, membaca kata Chen Feng berulang kali, dan bergumam, nama keluarga adalah Chen, saudara Chen. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat dia mengatakan ini. Tangannya tanpa sadar menutup mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Feng lagi. Mata sipit dan fitur wajah tampan itu tidak salah lagi, itu pria ini. 10 tahun. Waktu berlalu begitu cepat, itu sudah 10 tahun yang lalu. Dia dan ibunya diculik oleh sekelompok teroris saat bepergian di negara di domain Ye. Hari itu adalah mimpi buruk yang tidak akan pernah dia lupakan. Namun di akhir mimpi buruknya, seorang pria jatuh dari langit, seperti dewa. Pria itu berkamuflase, bertubuh tinggi dan tersenyum sangat percaya diri, seperti dewa pembunuh, membunuh teroris dalam genangan darah. Pada saat itu, warna merah darah berubah menjadi cahaya yang indah, seperti latar belakang suci, membuat pria agung ini sedikit demi sedikit. Itu malaikat pelindungnya. Selama lebih dari 10 tahun,
dia telah memimpikannya pria ini dalam mimpinya. Dia ingat ketika dia menanyakan nama orang lain, pria itu tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, panggil saja aku Kakak Chen." Tanpa diduga, hari ini, di rumah sakit ini, dia akan melihat Kakak Chen, yang sangat dia rindukan, lagi. "Cantik, ada apa denganmu?" Chen Feng sama sekali tidak memikirkan pihak lain. Sejak dia bergabung dengan tentara, dia menyelamatkan terlalu banyak orang, terlalu banyak untuk diingat. Dokter cantik itu sedikit kecewa karena penyelamatnya telah melupakannya. Tentu saja, Anda tidak bisa menyalahkan pria ini, dia hanyalah seorang anak kecil 10 tahun yang lalu. Setelah menenangkan kegembiraannya, dokter cantik itu tiba-tiba melihat sekilas pakaian bersalin yang dikenakan Chen Feng dan langsung sedikit bingung. "Mungkinkah saudara Chen telah dibebas tugaskan?" "Maaf, apa yang kamu lakukan?" Setelah ragu-ragu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Feng tidak bisa berkata-kata dan berkata tanpa daya, "Dokter, bisakah Anda membalut luka saya dulu? Kepala saya masih berdarah. Jika Anda tertarik dengan saya, ayo cari tempat sepulang kerja. Anda bisa merawat saya perlahan. Maafkan aku." Dokter cantik itu sadar dan mengangguk dengan canggung, "Letakkan kepalamu di sini dan biarkan aku memeriksanya." Akhirnya bisa melihat lukanya, Chen Feng menjulurkan kepalanya dan menatap dada dokter cantik itu. "Saya tidak hanya melihat gunung melalui pakaian saya dan melihat payudara dokter cantik itu bersuhu 85°C, saya juga melihat lencana dokter cantik itu, yang bertuliskan Liu Jingbai. Tenang dan putih bersih, nama yang bagus." Liu Jingbai dengan lembut menyisir rambut di kepala Crazy Chen dan mengerutkan kening. Selain luka baru, Crazy Chen juga mengalami banyak luka lama di kepalanya, tak kurang dari 6 atau 7. Dia mengerti bahwa ini pasti tertinggal ketika para prajurit bertempur. Ini adalah jejak seorang pahlawan. "Ikutlah denganku, aku akan menjahitnya untukmu." Liu Jingbai berdiri, mengagetkan Chen Feng. "Ketika saya masuk sekarang, saya memperhatikan bahwa Liu Jingbai adalah seorang wanita cantik yang tinggi, tetapi saya tidak menyangka akan begitu tinggi, bahkan lebih tinggi darinya. Sayang sekali jika tidak menjadi model bagi wanita setinggi 1,8 meter ini." Penjahitannya sangat sederhana, hanya membutuhkan 1 suntikan anestesi dan 6 atau 7 jahitan, dan biasanya dapat dilakukan dalam waktu setengah jam. Tapi bagi Chen Feng, Liu Jingbai terlalu berhati-hati dan lembut, butuh lebih dari 1 jam untuk mencukur rambut, merawat luka, dan menjahit lukanya. "Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan pada akhirnya, tetapi jahitan terakhir adalah mengikat busur untuk Chen Feng. Busur ini melambangkan cinta, dan dia sangat puas." Chen Feng tidak tahu apa-apa tentang ini, dan berterima kasih kepada Liu Jingbai. "Terima kasih dokter, sampai jumpa nanti." "Oh tidak, lebih baik tidak bertemu denganmu. Aku pasti terluka lagi saat melihatmu. Aku tidak bisa mengutuk diriku sendiri." Melihat Chen Feng ketika dia hendak pergi, Liu Jingbai dengan cepat melangkah maju dan langsung memblokir Chen Feng. Chen Feng tampak bingung, mungkinkah dia bercanda dan dokter wanita itu marah. "Saya melihat," Liu Jingbai berkata dengan sedikit keluhan dan sedikit rasa malu, "bukankah kamu mengatakan bahwa kita akan makan malam bersama setelah saya pulang kerja? Lihat, ini hampir jam 12, dan saya kebetulan punya istirahat. Ayo makan malam. Ngomong-ngomong, aku mohon. Cantik, aku hanya bercanda. Kamu tidak terlalu menyukaiku, kan?" Chen Feng benar-benar tidak menyangka. Dia hanya mengatakannya dengan santai, jadi mengapa dia menganggapnya serius? Pada saat ini, seorang dokter laki-laki kebetulan masuk dan berkata kepada Liu Jingbai, "Dokter Liu, ini waktunya pulang kerja, ayo kita pergi ke kafetaria untuk makan bersama." Ekspresi lembut Liu Jingbai segera menghilang, dan dia memelototi dokter laki-laki dan berkata, "Saya tidak akan makan bersamamu, laki-laki bau. Pergilah sendiri, hati-hati tersedak." Dokter laki-laki itu hampir menangis setelah dibalas, menutupi wajahnya dan lari dengan sedih. Liu Jingbai menatap Chen Feng lagi, kembali ke tampangnya yang lembut dan pemalu, dan berkata, "Kamu suka makan apa? Aku akan mentraktirmu makan itu." Melihat dokter pria yang melarikan diri, jantung Chen Feng berdebar kencang. Dia menunjuk pada dirinya sendiri, dan kemudian berkata dengan hati-hati, "Saya juga laki-laki." Liu Jingbai melambaikan tangannya dengan bebas dan berkata, "Kamu adalah pria sejati, mereka tidak." Chen Feng segera merasa geli, dan setelah memikirkannya, dengan enggan mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, aku tetap diundang. Jika kamu tidak pergi, tidak ada gunanya. Ayo pergi ke Malatang." Mendengar ini, Liu Jingbai sangat senang,
dan wanita jangkung 1,8 meter berubah menjadi mungil di depan Chen Feng. Sebuah lingkaran. Chen Feng hampir merasa malu. Setelah membiarkan Chen Feng menunggu beberapa menit, Liu Jingbai segera mengganti pakaiannya. Dia menginjak sepatu hak tinggi, celana jeans ketat, dan kemeja lengan pendek berwarna merah. Dengan rambut panjang mencapai pinggang, saat berjalan di tengah keramaian, tingkat menoleh hampir 100%. Chen Feng berada di bawah tekanan besar dalam sekejap, berjalan bersama Liu Jingbai, rasa percaya dirinya hilang. Karena Liu Jingbai, yang mengenakan sepatu hak tinggi, setengah kepala lebih tinggi darinya. Bab 97. Chen Feng dan Liu Jingbai menemukan toko cuan-cuan siang di gang seberang rumah sakit. Keduanya duduk berhadapan, mata Liu Jingbai hampir tidak pernah lepas dari Chen Feng, keduanya terpesona. Saat Chen Feng memasukkan makanan ke dalam panci, dia berkata, "Dr. Liu, sejujurnya, apakah Anda tertarik kepada saya? Jika Anda tertarik kepada saya, katakan sesuatu. Saya juga lajang. Seperti kata pepatah, wanita mengejar kawan. Itu hanya selapis kertas dan akan pecah hanya dengan satu tusukan. Benarkah?" Awalnya itu hanya lelucon, tetapi Liu Jingbai menganggapnya serius dan berkata dengan gembira, "Aku menyukaimu, bisakah kamu menjadi pacarku?" Chen Feng memegang tangannya sambil gemetar, sumpitnya hampir jatuh ke dalam panci panas. Dia meletakkan alat untuk merangkai sayuran dan menatap Liu Jingbai dengan sangat terkejut, mencoba melihat sesuatu di matanya. Namun setelah menontonnya sebentar, yang ada hanyalah ketulusan dan kegembiraan. Saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa lelucon itu terlalu besar. Biasanya aku mengolesi mulutku dengan minyak dan berkumur, namun kali ini minyak di mulutku sudah mengering, dan aku tidak tahu harus berkata apa setelah dipaksa oleh gadis kecil ini. Setelah hening beberapa saat, Chen Feng pun menerima lelucon tersebut dan berkata, "Itu hanya lelucon, mengapa Dr. Liu menganggapnya serius? Dengan kondisi Anda yang baik, saya, seorang pengantar makanan, tidak layak untuk Anda. Di dunia ini, yang paling penting dalam pasangan romantis adalah uang yang cocok dengan rumah tangga. Kecantikan seperti itu lebih dari cukup untuk dipasangkan dengan generasi kedua yang muda dan kaya raya. Jika dia memenuhi syarat untuk mengantarkan makanan, tidak ada yang akan mempercayainya meskipun itu diberitakan." Mendengar ini, sorot mata Liu Jingbai dengan cepat menghilang, dia mengepalkan kedua tangan kecilnya dan berkata dengan sangat serius, serius, saya tidak bercanda. Saya tidak tahu apakah itu karena panas atau sesuatu yang lain, tetapi keringat di kepala Crazy Chen mulai berjatuhan. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, kita baru saja bertemu, jangan terlalu cemas." Liu Jingbai mengangguk langsung tanpa memikirkannya, "Oke, ini memang agak terburu-buru, tapi mulai hari ini, saya akan secara resmi mulai mengejarmu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Liu Jingbai. Saya berusia 23 tahun dan lulus dari Kyoto Medical College. Apakah Anda mengejar saya?" Chen Feng langsung tertawa. Meskipun dia tidak tahu kenapa dia tertawa, dia hanya tertawa. Anehnya, ini terdengar sangat lucu. Memalingkan kepalanya, dia sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah. Chen Feng buru-buru bertanya, "Itu tidak benar. Saya ingat kebanyakan orang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi pada usia 18 tahun, dan mereka sudah berusia 22 tahun setelah lulus dari sarjana. Anda lulus dari sekolah pasca sarjana dan sudah bekerja. Mengapa Anda baru 23 tahun? Profesi dokter cukup istimewa. Belajar, akumulasi dan praktek keduanya sangat penting. Rata-rata dokter setidaknya harus memiliki gelar-gelar master. Oleh karena itu, hanya ada perawat berusia awal 20-an di rumah sakit, dan tidak mungkin ada dokter berusia awal 20-an. Usia Liu Jingbai salah, mungkinkah dia anak dari Tianshan? Chen Feng tertawa dan mengagumi imajinasinya sendiri. Mengenai keraguan Chen Feng, Liu Jingbai tidak menyangkalnya, tetapi mengangguk dan berkata, "Ini memang terjadi pada kebanyakan orang, dan dibutuhkan setidaknya 5 tahun untuk belajar kedokteran untuk gelar sarjana, dan 3 tahun untuk gelar master." "Lalu kamu siapa?" Chen Feng bahkan lebih bingung. Liu Jingbai menjelaskan, "Saya menyelesaikan sekolah dasar dalam 2 tahun. Saya masuk sekolah menengah pertama pada usia 8 tahun, sekolah menengah atas pada usia 11 tahun, dan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi pada usia 13 tahun, tetapi hasil saya tidak sama. Ideal. Saya hanya lulus baris kedua dan gagal lulus, baris ke-1. Tahun itu saya bepergian ke luar negeri dan mengalami perubahan besar dalam hidup saya. Saya terinspirasi untuk menjadi seorang dokter." Ketika dia mengatakan ini, mata Liu Jingbai tiba-tiba menjadi kosong. Tahun itu,
Saat bepergian dengan ibu saya di sebuah negara di Asia Barat, saya bertemu dengan teroris, saya melihat ibu saya berdarah dan tidak berdaya. Jika Chen Feng tidak muncul tepat waktu, dia dan ibunya pasti tidak akan hidup sekarang. Tapi sekarang ibu saya hanya bisa menggunakan kursi roda untuk bepergian, dan ini merupakan penyesalan seumur hidup baginya. Setelah menenangkan diri, Liu Jingbai melanjutkan, saya kembali untuk mengulang studi saya selama 1 tahun, dan diterima di Kyoto Medical College pada tahun berikutnya. Saya lulus dari sekolah pascasarjana pada usia 22 tahun, dan mulai bekerja di Provinsi Qinxi Rumah Sakit Rakyat tahun lalu. Ini adalah siswa terbaik di antara siswa terbaik. Chen Feng tidak bisa tidak mengagumi, gadis ini terlalu baik. Melewatkan nilai seperti ini akan membuat siswa biasa sangat malu. Tapi setelah mengatakan ini, dia menjadi semakin bingung. Dia makan bakso sapi dan bertanya, aku pengantar barang yang jujur. Jika kamu menggodaku atau punya niat lain, ayo berhenti di sini, oke? Aku merasa seperti aku tidak layak untukmu. Kesenjangannya sudah besar, tapi sekarang kesenjangannya semakin lebar antara langit dan bumi. Liu Jingbai mengerutkan kening dan berkata, saya bercerita tentang pengalaman saya yang luar biasa, bukan untuk membuat Anda merasa tidak berharga bagi saya, tetapi untuk membuat Anda melihat keunggulan saya dan menyukai saya. Tidakkah Anda mengerti? Chen Feng langsung terdiam. Melihat Chen Feng tidak lagi keberatan, Liu Jingbai melanjutkan, baiklah, saya akan terus memperkenalkan diri. Gaji bulanan saya saat ini adalah 6.500, ditambah bonus dan seterusnya. Saya dapat memperoleh rata-rata 7.500 sebulan untuk menghidupi diri sendiri. Lebih dari itu dari cukup dan aku tidak membutuhkanmu untuk mendukungku. Jika penghasilanmu tidak banyak dengan mengantarkan makanan, aku bisa menambahnya untukmu. Selain itu, aku sangat suka memasak, entah itu masakan lokal dari berbagai tempat atau asing piring, aku tahu banyak. Singkatnya, ketika kamu bersamaku, kamu tidak memiliki ibu mertua yang memerasmu untuk hadiah pertunangan, dan aku tidak ingin kamu memiliki mobil atau rumah. Selama kamu mau, kamu bisa melakukan apa saja. Suara Liu Jingbai begitu keras hingga mengejutkan beberapa meja di dekatnya. Semua orang memandangnya dengan tatapan bingung. Gadis cantik dan tinggi, pandai memasak dan pandai bekerja, serta tidak meminta apapun dari laki-laki, hampir mustahil ditemukan bahkan di bawah lentera. Pengantar makanan ini menghasilkan banyak uang. Crazy Chen bisa melihat kecemburuan, iri hati, dan kebencian di mata orang-orang ini. Faktanya, dia sendiri tidak tahu kenapa dia jatuh cinta pada gadis sebaik itu. Tapi situasi saat ini sangat mirip dengan kencan buta. Meletakkan mangkuk makanan, Chen Feng terbatuk dan berkata, nama saya Chen Feng. Saya seorang pengantar barang biasa. Itu tergantung suasana hati saya selama jam kerja, jadi penghasilan saya tidak dibatasi. Rata-rata hanya sekitar 2.000 sebulan. Kalau saya, dulu saya menyewa rumah di desa di kota, tapi sekarang saya berbagi rumah dengan keponakan saya di komunitas Linye. Sedangkan untuk mobil, saya tidak punya, saya hanya punya sepeda motor listrik yang mengantarkan makanan. Ini kondisiku. Di seluruh Qinxi, kurasa tidak banyak gadis yang menyukainya. Chen Feng tersenyum jujur, mengangkat bahu dan berkata, jadi, Dr. Liu ingin berteman denganku, itu tidak masalah. Tapi jika kamu berkencan, kamu harus memikirkannya lagi. Orang-orang di meja lain dipenuhi dengan kebencian ketika mereka mendengar Chen Feng mengumumkan status keluarganya. Saya pikir kondisi Chen Feng buruk, tetapi saya tidak menyangka akan begitu buruk, dia berada di surga dan bumi yang sama dengan keindahan ini. Entah apa yang dipikirkan si cantik ini, kenapa dia jatuh cinta pada pria pengantar makanan ini. Liu Jingbai menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, saya sama sekali tidak membenci Anda. Saya pikir Anda sangat baik. Seperti yang saya katakan, jika Anda tidak setuju, saya akan mengejar Anda mulai hari ini. Seperti yang Anda katakan, wanita kejar laki-laki. Itu lapisan kertas, saya menunggunya pecah ketika saya menyodoknya. Chen Feng terbatuk beberapa kali saat dia hampir tersedak selada, dan Liu Jingbai buru-buru menyerahkan tisu. Perhatian seperti itu membuat Chen Feng merasa semakin tidak bisa dijelaskan, diam-diam dia bertanya-tanya apakah dia pernah melihat gadis ini sebelumnya. Tapi setelah menontonnya dalam waktu lama, Liu Jingbai sangat khas, jika dia melihatnya, dia seharusnya mengingatnya. Jadi kenapa gadis ini jatuh cinta padanya? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Setelah berpikir lama, Chen Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak bisa memahaminya dan menyerah begitu saja. Lagi pula, bukanlah hal yang buruk jika ada wanita cantik yang mengejarnya.
Mendengar ini, Liu Jingbai sangat gembira. Dia tidak menggerakkan sumpitnya sampai sekarang, dan kemudian dia dengan senang hati mengambil sumpitnya untuk dimakan. Faktanya, dia juga ingin memberitahu Chen Feng siapa dia pada awalnya. Namun, dalam ingatan itu, ada bekas luka yang paling kupedulikan. Dia takut Chen Feng tidak menyukainya karena bekas luka ini. Lalu sembunyikan saja dan balas pahlawanmu dengan Liu Jingbai yang murni dan bersih. Bab 98. Makan bersama Liu Jingbai ini menarik perhatian semua orang. Para tamu di meja lain hampir menatap makanan mereka yang sudah selesai. Chen Feng akhirnya memikirkannya. Tidak peduli apa alasan Liu Jingbai begitu terobsesi padanya, itu bukanlah hal yang buruk. Dia masih bisa makan dan minum, jadi mengapa tidak? Ketika saya memikirkannya seperti ini, saya merasa jauh lebih nyaman dan rasa bersalah saya berkurang. Tentu saja, Chen Feng tidak pernah menjadi seorang pria sejati. Setelah makan malam, mereka meninggalkan nomor telepon satu sama lain, dan Liu Jingbai pergi bekerja, dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Feng. Orang sering berkata, saat rambutku mencapai pinggang, kamu akan datang dan menikah denganku. Siapa yang kamu tunggu dengan rambut panjangmu? Chen Feng dipenuhi dengan emosi saat dia melihat sosok anggun Liu Jingbai pergi. Guk guk guk. Saat itu, teleponnya berdering. Dia mengeluarkan teleponnya dan melihat bahwa Dayong yang menelepon. Hai orang gila, pemimpin kecil geng Tianlang, mengajak kita bertemu sore hari. Ajak Dayong langsung. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, oke, di mana? Dayong berkata, saya telah menjaga Wang Xinyao di sini sejak saya mengirimnya ke sekolah menengah A di pagi hari. Saya membuat janji dengannya di gerbang timur taman di sebelah sekolah menengah A, dan kita akan bertemu pada pukul 13.30. Oke, saya mengerti. Setelah apa yang terjadi di ruang biliar, Chen Feng sebenarnya tidak ingin terlalu banyak membantu Zhang Shenghao lagi. Tetapi ketika dia memikirkan Zhang Xinyan, dia masih ragu-ragu, dan geng Tianlang juga terkait dengan keluarga situ, jadi dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk membersihkan keluarga situ. Kalau begitu, mari kita temui bos kecil ini dulu, apa yang harus dilakukan selanjutnya, tergantung situasinya. Masalah apa yang terjadi tadi malam? Chen Feng mengubah topik pembicaraan. Dayong berkata, awalnya, 5 atau 6 gangster datang dan ingin menangkap Wang Xinyao, tetapi saya menghajarnya. 4 atau 5 petugas polisi datang di tengah malam. Saya menyadarinya sebelumnya dan menyembunyikan Wang Xinyao dari mereka. Belum lagi 5 atau 6 gangster, petugas polisi itu pasti diutus oleh Liu Pinci. Bagaimanapun, Wang Xinyao dan Chen Feng sama-sama berada di dalam taksi pada saat itu. Jika mereka tidak bisa mendapatkan jejak tubuh si pembunuh dari mulut Chen Feng, mereka pasti akan memikirkan Wang Xinyao. Tapi dengan Dayong di sini, Liu Pinci tentu saja tidak akan bisa menangkap Wang Xinyao. Oke, perlindungan pribadi Wang Xinyao telah dicabut untuk saat ini. Dia seharusnya aman. Setelah bertemu orang-orang dari geng Tianlang di sore hari, Anda dan saya akan pergi ke perusahaan rentenir yang meminjamkan uang kepada Wang Xinyao dan dapatkan medali prestasi kelas 1 Wang Yu kembali. Chen Feng berkata dengan sangat serius. Baginya, soal geng Tianlang sebenarnya tidak penting. Di sisi lain, menurut pendapatnya, medali prestasi kelas 1 Wang Yu adalah peristiwa besar. Itu adalah kemuliaan terakhir yang ditinggalkan Wang Yu, dan itu adalah hal paling berharga yang ditukar Wang Yu dengan hidupnya. Itu tidak boleh ternoda. Mengerti? Meskipun Dayong tidak banyak bicara, bukan berarti dia acuh tak acuh. Anggota tim komando Senyan lainnya sudah seperti saudara baginya. Saudara-saudaranya yang lain meninggal, tetapi dia tetap hidup. Ini adalah siksaan terbesar baginya. Namun karena ia masih hidup, ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk saudara-saudaranya, medali prestasi kelas 1 ini harus diperoleh. Setelah menutup telepon, Chen Feng berjalan-jalan makan sambil mengagumi pemandangan di kiri kanan jalan. Hampir terjebak dalam waktu, kami sampai di pintu masuk timur taman. Dayong sudah ada di sana, berbicara dengan seorang pemuda jangkung kurus berbaju hitam. Melihat Chen Feng, tanpa sadar tubuh Dayong menjadi tegak, tetapi dia tidak berbicara. Chen Feng melihat gangster bernama Bai Gou ini, dan dia bisa melihat sedikit pengkhianatan di matanya. Dayong berkata kepada Bai Gou, ini kakak laki-laki tertua saya. Anda menjawab pertanyaannya hari ini. Anda dapat mengambil foto-foto dan negatifnya. Jika Dayong tidak memegang foto-foto tidak senonoh Bai Gou dan bos wanitanya, Bai Gou tidak akan terlalu jahat. Bai Gou mengangguk dan tersenyum pada Chen Feng, dan berkata, saudaraku,
Jika ada yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja, aku akan menjawab semua yang kamu tahu. Chen Feng mengangguk, menyipitkan matanya dan bertanya, pertanyaan pertama, bagaimana situasinya? Kamu akan berurusan dengan Zhang Shenghao pada hari Sabtu. Bai Gou tampak sedikit malu, melihat sekeliling secara naluriah, dan berkata, sejujurnya, saya masih bingung sampai sekarang. Bos hanya mengatakan untuk tidak bertindak gegabah minggu ini dan menunggu pesanan, tapi sampai saat ini belum ada pesanan. Chen Feng memandang Bai Gou dengan sedikit ketidaksenangan, dan mencibir, menurutmu apa nilai dari jawabanmu? Wajah Bai Gou menjadi gelap, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, saya bisa datang, jadi tentu saja saya punya petunjuk. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong. Chen Feng masih memiliki wajah cemberut, dia paling tidak suka omelan orang lain. Bai Gou memarahi Chen Feng beberapa kali di dalam hatinya, namun tetap mempertahankan sikap rendah hati dan berkata, saya juga secara tidak sengaja menemukan bahwa ada pengkhianat di Siu Xing dari geng Tianlang kami. Bos kami mengandalkan ini, dan sangat yakin, juga menyuruh kami agar jangan kita bertindak gegabah. Pengkhianat, gumam Chen Feng. Jika ini masalahnya, Zhang Shenghao akan berada dalam bahaya. Karena geng Tianlang menyembunyikan pengkhianat itu begitu dalam, mereka pasti ingin menggunakan pengkhianat ini untuk mengalahkan masyarakat Pleiades dalam satu gerakan. Apakah ada petunjuk tentang pengkhianat seperti itu? Chen Feng bertanya lagi. Bai Gou menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak tahu, tapi saya yakin pengkhianat ini memiliki status tinggi di Pleiades. Dia adalah seorang pengurus. Chen Feng tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Itu sepertinya tebakannya bagus. Dia dari geng Sirius. Pengkhianat inilah yang aku andalkan. Jika ini masalahnya, Zhang Shenghao pasti akan kalah kali ini jika dia tidak membantu. Setelah berpikir lama, Chen Feng akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan melewati air berlumpur ini. Alasannya sangat sederhana, yaitu geng Tianlang adalah kekuatan Situnan, selama itu adalah kekuatan Situnan, dia tidak akan memudahkan pihak lain. Berapa banyak orang di geng Tianlang Anda? Bagaimana cara kerjanya? Siapa yang memimpinnya sekarang? Chen Feng bertanya lagi. Karena dia ingin berurusan dengan geng Tianlang, dia tentu perlu mencari tahu. Bai Gou bahkan tidak memikirkannya dan berkata langsung, kami memiliki total lebih dari 270 bawahan di geng Tianlang, dibagi menjadi 3 Raja Serigala, dan 5 anjing jahat. 3 Raja Serigala adalah 3 saudara Basilin dan juga merupakan tetua dari geng Tianlang, dipimpin oleh kakak tertua Balang. 5 anjing jahat adalah anjing hitam, anjing bunga, anjing merah, dan anjing hijau termasuk saya. Mereka bertanggung jawab atas suatu area masing-masing 40 atau 50 orang. Chen Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, apakah Balang mematahkan lengannya? Juga, apa hubungan Ruan Qingqiu, yang dikenal sebagai Starscream, dengan geng Tianlang Anda? Saya mendengar dari Li Tongzu sebelum itu bos geng Tianlang memotong lengannya sendiri untuk menyelamatkan nyawanya. Geng Tianlang seharusnya adalah Balang ini. Ekspresi Bai Gou tiba-tiba berubah. Ini adalah rahasia geng Tianlang, dan Chen Feng sebenarnya mengetahuinya. Dia berkata, ya, Balang patah lengannya, atau dia mematahkannya secara sukarela bertahun-tahun yang lalu. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Balang menyinggung keluarga Situ. Keluarga Situ adalah bisnis besar dan kuat. Geng Tianlang akan dibunuh, dan nyaris terjerumus ke dalam situasi putus asa. Pada akhirnya, Balang tidak punya pilihan selain mengaku bersalah dan memotong salah satu lengannya. Baru setelah itu dia mendapatkan pengampunan dari keluarga Situ. Tapi sejak saat itu, geng Tianlang berada di bawah nama keluarga Situ. Dan keluarga Situ mengirim seorang wanita yang sangat cantik untuk mengelola geng Tianlang. Pada awalnya, semua orang meremehkan kecantikan ini dan sering mengolok-oloknya di belakang punggungnya. Siapa tahu bahwa kecantikan ini sangat kejam dan membunuh beberapa anggota geng Tianlang kami. Sejak itu, geng Tianlang beroperasi dengan cara yang sederhana. Baru pada awal tahun mereka mulai terlibat dalam industri ini. Konflik dengan Pleiades Star Society ini dipimpin oleh Ruan Qingqiu. Chen Feng tiba-tiba mengerti bahwa wanita Ruan Qingqiu lah yang berada di balik layar. Memanipulasi sesuatu di belakang punggungnya, tidak heran dia bisa melakukan trik yang mudah seperti meminjamkan pisau untuk membunuh seseorang. Dari sudut pandang ini, wanita Ruan Qingqiu ini jelas merupakan wanita yang sangat cakap. Bab 99. Selama percakapan dengan Bai Gou, saya hanya mendapat kabar bahwa ada pengkhianat dari geng Sirius di Pleiades. Tapi bagi Chen Feng, berita ini sudah cukup. Bai Gou pasti menebak dengan benar.
Ruan Qingqiu ingin menggunakan pengkhianat ini untuk membasmi Pleiades Star Society dalam satu gerakan, sehingga merebut tanah tak ternilai dari Pleiades Star Society. Pada akhirnya, Chen Feng tidak meminta Dayong untuk memberikan foto dan negatifnya kepada Bai Gou, tetapi mengatakan kepada Bai Gou bahwa dia hanya dapat mengambil foto dan negatifnya setelah hari Sabtu. Hal ini wajar dilakukan untuk menghindari kesalahan lebih lanjut, lagi pula Bai Gou bukanlah orang baik berdasarkan penampilannya. Bai Gou itu sangat tidak senang, tetapi pegangannya tetap dipegang, jadi dia hanya bisa tunduk dengan patuh. Gila, apa yang harus kita lakukan jika kita turun? Dayong berdiri tepat di samping Chen Feng dan bertanya. Baginya, itu sama seperti sebelumnya, Chen Feng adalah kaptennya, kata-kata Chen Feng adalah perintah, dan dia hanya harus mematuhinya. Setelah memikirkannya, Chen Feng berkata, Anda dapat mengesampingkan masalah geng Tianlang dan masyarakat Pleistocene untuk sementara waktu. Biarkan saya yang menanganinya. Sore ini, kami akan memukuli seseorang. Ikutlah dengan saya ke perusahaan peminjam uang kepada Wang Xinyao. Perusahaan yang meminjamkan uang kepada Wang Xinyao sebenarnya adalah perusahaan keuangan dengan dompet kulit. Nama lengkapnya adalah Qinxi Anxin Financial Co. Ltd. Alamat kantornya berada di gedung perkantoran di zona teknologi tinggi Qinxi. Keduanya membeli kunci besi besar dan naik taksi ke blok pohon hijau di zona teknologi tinggi, sebuah gedung perkantoran di CBD. Ada banyak orang di bawah, kebanyakan pekerja kantoran mengenakan seragam dengan lencana kerja di dada. Mereka terburu-buru, sering berbicara di telepon, dan terlihat sangat sibuk. Di banyak kota ada tempat seperti ini, penuh dengan gedung perusahaan dan karyawan yang memakai kemeja putih. Faktanya, tidak ada industri yang sebenarnya di sini, apalagi kapasitas produksi yang sebenarnya. Dengan hanya segel perusahaan yang sedikit, hal ini menguras sumber daya sosial. Setelah lama mencari, dia menemukan gedung C. Melihat indeks lantai di lobi lantai pertama, Chen Feng dengan cepat menemukan gedung bernama Anxin Financial Co. Ltd. Di lantai 3. Keduanya naik lift satu lantai ke lantai 3. Di seberang lift ada apa yang disebut Anxin Financial Co. Ltd. Saat Anda masuk ke dalam pintu kaca, Anda akan melihat area kantor yang diblokir oleh papan kayu. Di setiap ruang kecil, ada komputer dan seseorang, dan semua orang sibuk. Ada yang mengetik dengan cepat di komputer, ada yang berbicara dengan marah kepada orang lain, dan banyak orang menelepon untuk menagih hutang dengan menggunakan bahasa yang sangat vulgar dan mengancam. Jika kamu tidak membayar kembali uangnya, aku akan mengirimkan fotomu ke teman sekelas, guru, keluarga dan teman-temanmu, sehingga mereka dapat melihat betapa pelacurnya kamu. Berapa hari lagi? Ibumu akan memberitahumu, jika kamu tidak mengatur pekerjaan untukmu dan pergi ke KTV untuk menjadi seorang putri selama sebulan, kamu harus membayar kembali bunganya. Mengapa kamu berpura-pura tidak bersalah? Mengapa kamu tidak takut kehilangan milikmu? Kata-kata cabul ini membuat Chen Feng semakin cemberut. Benar-benar berantakan, tidak ada perbedaan antara perusahaan seperti itu dan perampok, tapi tidak ada yang peduli. Ya, karena tidak ada yang mengurusnya, dia akan mengurusnya. Pada saat ini, seorang pria berkulit gelap melihat dua orang luar, Chen Feng dan Dayong, menunjuk ke arah mereka dan berteriak dengan keras, apa yang kalian berdua lakukan? Keluar. Dilihat dari nada kata-kata pria ini, itu sangat aneh. Jelas sekali dia adalah master yang arogan dan mendominasi di hari kerja. Setelah dimarahi, Dayong tidak bergerak sama sekali, sedangkan Chen Feng mengeluarkan rokok Monkey King dari sakunya. Dengan jentikan tangan kanannya, sebatang rokok langsung terbang ke mulutnya, gerakannya sejuk dan tak terkendali. Dia menyalakan rokoknya, mengambil isapan pertama, menggigit rokok di sudut mulutnya, lalu menyipitkan mata ke arah pria itu. Oh, sudah kubilang tidak dengarkan aku kan? Pria itu langsung marah dan segera menghampiri Chen Feng dengan memakai sepatu kulit. Saat dia hendak mengulurkan tangan dan mendorong Chen Feng keluar, dia melihat kilatan cahaya dingin dari sudut mata Chen Feng dan langsung menendangnya. Tendangan ini begitu kuat hingga menendang lawan sejauh 3 meter dan berhenti hanya setelah mengenai meja komputer. Dayong, kunci pintunya. Jika ada yang lolos, aku akan mengambilnya darimu. Kata Chen Feng dingin dan memberi perintah pada Dayong. Inilah sebabnya mereka membeli kunci besi. Dayong tidak bisa berkata-kata lagi, dia mengeluarkan kunci besi besar dari pinggangnya, menutup pintu, lalu menguncinya. Kunci besi besar itu digunakan pada gerbang pedesaan, tanpa kunci walaupun menggunakan gergaji tetap harus lama menguncinya. Jika ini dikunci, orang-orang di dalam pasti tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Tindakan ini secara langsung membuat semua orang di perusahaan marah dan berdiri.
Mereka menunjuk Dayong satu persatu dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Itu keterlaluan. Seseorang benar-benar datang ke perusahaan mereka dan mengunci pintu. Ini terlalu berlebihan. Tutup mulutmu. Chen Feng melotot, menunjuk ke semua orang dan berteriak. Suara itu begitu kuat hingga membuat takut orang-orang itu. Siapa yang bertanggung jawab atas bisnis pinjaman Wang Xinyao? Chen Feng bertanya dengan keras setelah semua orang diam. Mendengar pertanyaan ini, 7 atau 8 pria keluar dari ruangan dengan pintu di sebelah departemen penagihan utang, semuanya agresif. Kamu benar-benar putus asa. Kamu berani datang ke sini untuk memamerkan kekuatanmu. Hutang Wang Xinyao telah aku bayar. Apa yang kamu inginkan? Seorang pria berteriak pada Chen Feng, matanya selebar 2 butir telur. Penagih utang ini semuanya preman, jika berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah, mereka hanya mencari kematian. Dayong menatap pria itu, lalu berbisik di telinga Chen Feng, orang ini bernama Wang Su. Dia adalah orang yang datang ke desa di kota untuk memblokir gerbang Wang Xinyao. Dia juga memimpin orang untuk menculik Wang Xinyao ke dalam van. Setelah mendengar ini, setelah mengucapkan beberapa patah kata, wajah Chen Feng segera menjadi gelap, dan dia berjalan menuju Wang Su selangkah demi selangkah, dengan niat membunuh di matanya. Wanita jalang ini hampir menghina Wang Xinyao. Jika dia tidak melumpuhkan wanita jalang ini hari ini, dia akan kasihan pada Wang Yu. Hei, saudara-saudara, ayolah, aku akan bertanggung jawab jika kamu memukulnya sampai mati. Melihat Chen Feng tidak tahu apakah harus hidup atau mati, Wang Su melambaikan tangannya dan menghadapinya dengan agresif. Wang Xinyao, gadis sialan ini, tidak menunggu uangnya dikembalikan, dan dia masih berani meminta orang untuk datang dan menghancurkan tempat itu, dia benar-benar putus asa. Mereka adalah preman profesional, 7 atau 8 orang, dan mereka tidak bisa mengalahkan kedua orang ini sampai mati. Terkadang, kognisi seseorang menentukan batas atasnya. Tidak, Wang Su segera tahu bahwa dia salah, sangat salah. Dia belum pernah melihat kemampuan bertarung seseorang begitu abnormal. Semua orang tercengang dan melihat Chen Feng seperti iblis, dalam sekejap, dia menjatuhkan 7 atau 8 preman itu ke tanah. Dan pergelangan tangan kiri Wang Su patah total, dan dia terus meratap. Chen Feng menginjak kepala Wang Su dengan kaki kanannya dan berkata dengan dingin, tahukah kamu siapa Wang Xinyao? Saudaranya mendedikasikan hidupnya untuk negara ini. Dia adalah anggota keluarga seorang pahlawan. Kamu binatang buas, kamu memberi apakah dia memasang jebakan, dan hati nuraninya dimakan oleh seekor anjing. Aku salah. Wang Su sangat ketakutan hingga dia terus gemetar. Chen Feng hendak mengutuk ketika seorang pria tiba-tiba bergegas keluar dari kantor manajer umum. Pria ini gemuk dan jelek, dengan janggut di seluruh wajahnya, dia acak-acakan dan sibuk mengancingkan kancingnya. Wajah pria berjanggut itu bengkak, dan dia menunjuk ke arah Chen Feng dan berkata, jangan bertindak gegabah, saya punya seseorang di biro. Jika Anda melakukan sesuatu lagi, saya jamin Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Chen Feng langsung menjadi gelap. Itu jelek. Dengan kekuatan tiba-tiba di kaki kanannya, kepala Wang Su terbentur, dan sebuah lubang dibuat di lantai kayu, dan bola darah berceceran di mana-mana. Wang Su langsung pingsan. Chen Feng berkata dengan dingin, saya bergerak, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Bab 100. Pria berjanggut itu tercengang dan matanya membelalak. Pria ini sangat kejam hingga dia benar-benar menginjak kepala Wang Su. Dia segera mengeluarkan telepon, tangannya gemetar, dan memutar nomor dan berkata, Tuan Wang, ini Lei Qiong. Seseorang datang ke perusahaan saya untuk menimbulkan masalah. Kirim seseorang ke sini secepatnya. Siapa yang memakan hati beruang? Apakah kamu berani? Aku akan segera mengambil alih. Orang di seberangnya sepertinya sedang bermain mahjong, dan suara jelas mendorong ubin terdengar. Lei Qiong merasa percaya diri sekarang. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba melihat Chen Feng, dengan mata dingin, berjalan langsung ke arahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Lei Qiong bersandar. Chen Feng mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah Lei Qiong dengan suara, pop. Kemudian, dia mengambil telepon dari tangan Lei Qiong, menyalakan speaker ponsel, dan berkata dengan dingin, nama saya Chen Feng, dan saya di sini untuk menimbulkan masalah. Jika kamu berani datang, saya akan menjagamu juga. Chen Feng. Mendengar nama ini, tangan lawan berhenti sejenak. Berita bahwa Chen Feng bertanggung jawab atas biro pagi ini menyebar dengan cepat ke seluruh Departemen Keamanan Publik di Qinxi. Saat ini, selama Anda seorang polisi,
siapa yang tidak mengenal Chen Feng? Saya tidak peduli dengan masalah ini, dan saya tidak bisa mengendalikannya. Setelah mengatakan ini, Wang Suoshu menutup telepon. Chen Feng ini dapat merekrut Sirong, yang merupakan teman baik Ketua Li, dan berani menyerang Ketua Tim Liu dan Ketua Guo. Orang nomor satu, dia bos kecil, dia tidak berani merawatnya sama sekali. Kamu, Lei Qiong yang berjanggut benar-benar bingung, apa yang terjadi? Kartu truf terbesarnya adalah raja ini. Tak disangka, persahabatan bertahun-tahun tidak sebanding dengan kata, Chen gila. Saudara-saudara, tolong bicaralah jika ada yang ingin Anda katakan. Tanpa dukungan apapun, Lei Qiong benar-benar terintimidasi. Selusin karyawan yang hadir semuanya diam dan tidak berani berbicara. Lihat betapa acak-acakannya kamu tadi. Apa yang kamu lakukan di sana? Chen Feng mendorong Lei Qiong menjauh dan berjalan ke kantor manajer umum untuk melihatnya. Saya pergi, itu tidak sedap dipandang. Ada tempat tidur di depan meja, dan 2 kamera dipasang di sekitar tempat tidur. Ada seorang wanita cantik berambut panjang di tempat tidur, memegang selimut dengan satu tangan untuk menutupi tubuh putihnya, menatap Chen Feng dengan ketakutan. Di sekelilingnya, tidak hanya berbagai jenis pakaian dalam seksi yang berserakan, tapi juga beberapa mainan seks. Adegan ini persis sama dengan adegan syuting film kecil di Jepang. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, berbalik, dan menendang tubuh besar Lei Qiong. Kamu terlihat seperti ini, jelek, gemuk, dan berjanggut. Tidakkah kamu merasa jijik saat menekannya? Dia menunjuk ke arah Lei Qiong dan mengumpat dengan marah, mengatakan bahwa dia benar-benar lebih buruk dari binatang. Namun, dia tidak terlalu menaruh simpati pada gadis itu. Sejujurnya, banyak gadis yang meminjam uang dari rentenir online juga karena kesombongannya sendiri dan ditelan oleh masyarakat kotor ini selangkah demi selangkah, dan tidak ada yang bisa menyalahkan mereka. Saudaraku, tolong berhenti berkelahi. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Ngomong-ngomong, aku punya gadis baru di sini setiap minggu, banyak dari mereka adalah mahasiswa. Jika kamu suka mereka, aku akan memilihkan beberapa yang cantik dan bersih untukmu. Ah, Lei Qiong memohon. Dilihat dari karakternya, dia adalah seorang laki-laki dan tidak akan pernah bisa menahan godaan seperti itu. Tapi kali ini dia salah lagi. Mata Chen Feng menjadi semakin dingin, dan dia mengulurkan kakinya lagi dan menendang keras Lei Qiong di antara kedua kakinya. Perasaan gembira yang meledak-ledak membuat Lei Qiong memutar matanya dan pingsan karena kesakitan. Sungguh hal yang kotor dan menjijikkan. Bahkan sekarang, dia masih berpikir untuk menggunakan cara kotor seperti itu untuk menyuap. Pria ini jelas merupakan binatang buas dari awal sampai akhir. Dalam kemarahan, Chen Feng memandang sekeliling ke arah karyawan yang gemetar, menenangkan diri, dan bertanya dengan keras, siapa yang lebih mengenal perusahaan ini? Kemarilah, ada yang ingin saya tanyakan. Semua orang takut dengan kekerasan Chen Feng. Semua orang memandang masing-masing lainnya, tidak ada yang berani pergi ke sana. Chen Feng mengerutkan kening dan hendak mengutuk ketika dia melihat seorang gadis berkacamata berjalan dari meja keuangan. Gadis itu sedikit gugup. Dia membungkuk kepada Chen Feng dan berkata, saya mengerti. Chen Feng memandangi gadis itu. Dia tampak jujur dan pemalu. Dia tidak tahu mengapa dia bekerja di perusahaan seperti itu. Dia bertanya, katakan padaku dulu, mengapa kamu bekerja di sini? Gadis itu sepertinya mengerti apa yang dimaksud Chen Feng, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan kelompok yang sama dengan mereka, saya adalah murid sekolah keuangan, dan nama saya Liu Haili. Tahun lalu, mereka memaksa saya membayar utang berkali-kali karena saya meminjam pinjaman buah dari perusahaan mereka dan tidak dapat membayarnya kembali. Dan karena saya tidak cantik, mereka tidak dapat menghasilkan uang dari tubuh saya. Mengetahui bahwa saya memiliki sertifikat akuntansi, mereka membiarkan saya pergi. Saya bekerja di sini untuk melunasi hutang saya. Chen Feng mengangguk, sekarang dia menemukan jawabannya. Dia bertanya, berapa banyak hutang Anda kepada mereka? Liu Haili menangis dengan sedih dan berkata, saya awalnya hanya meminjam 7.000 yuan, dan bunganya ditambah, dan sekarang saya masih berhutang kepada mereka lebih dari 130.000 yuan. Setiap bulan mereka bilang mereka memberi saya mendapat gaji 2.500 yuan, yang bahkan tidak cukup untuk membayar kembali bunga bulanan mereka. Saya menjadi gila dan ingin mati. Oke. Chen Feng tidak membiarkan Liu Haili terus memanfaatkannya. Menurut pendapatnya, ini gadis itu harus memikul setengah tanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Jika Anda tidak meminjamnya, bagaimana omong kosong seperti itu bisa terjadi?
Dia bertanya, bagaimana cara kerja utama perusahaan ini? Tolong beritahu saya secara detail. Liu Haili menenangkan diri, mengangguk dan berkata, karyawan yang duduk di baris pertama bertanggung jawab atas publisitas. Terus terang, mereka memasang iklan online. Berita, memikat pemberi pinjaman, terutama beberapa mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan membayar, adalah target utama mereka. Orang-orang di baris kedua ini bertanggung jawab untuk meninjau informasi. Metode pinjaman yang paling populer adalah pinjaman buah, dan sebagian besar pekerjaan mereka adalah memikat mahasiswa untuk mengambil foto. Barisan kami terutama bertanggung jawab atas peminjaman dan akuntansi, dan Departemen Penagihan Utang adalah beberapa preman yang berspesialisasi dalam menggunakan cara-cara kekerasan untuk menagih pembayaran dari peminjam di kota ini. Perusahaan ini adalah perusahaan nakal, dan benar-benar menjebak orang. Banyak gadis di perguruan tinggi memiliki pengalaman sosial yang tidak memadai dan dapat dengan mudah ditipu. Dalam 8 bulan saya bekerja di sini, lebih dari selusin gadis telah ditipu setiap bulan. Ada ratusan foto dan video tidak senonoh yang disimpan di komputer ini. Dan banyak dari mereka bahkan tidak online. Gadis-gadis yang menghasilkan uang dipaksa dan dibujuk oleh manajer umum. Banyak dari mereka yang terpaksa pergi ke bar dan klub KTV untuk menjual diri, atau diperkenalkan kepada bos besar untuk mempertahankan mereka. Dan yang paling cantik, manajer umum akan tinggallah dan lakukan apapun yang mereka inginkan di kantornya. Bermain-main dan rekam video. Awalnya, gadis-gadis itu berpikir bahwa mereka akan lega dengan merekam video, tapi binatang buas ini tidak menepati janjinya sama sekali. Dengan video tersebut, dia menjadi semakin nakal. Banyak gadis yang benar-benar terjerumus ke dalam hal ini. Kamu adalah mainan binatang. Pada akhirnya, Liu Haili berubah menjadi tuduhan histeris. Apa yang dilihatnya membuatnya putus asa terhadap dunia kotor ini. Setelah mendengarkan, Chen Feng menyipitkan matanya dan tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Dia hanya berkata kepada Dayong dengan dingin, Dayong, bangunkan manajer umum ini dan Wang Su yang menuntut hutang dari Xinyao. Dayong tidak berkata apa-apa, hanya mengambil cangkir karyawan dan menaruhnya di atas pemanas air. Dia mengambil 2 gelas air panas dan menuangkannya ke wajah mereka. Ah! Diiringi 2 ratapan, wajah mereka memerah, dan keduanya terbangun. Chen Feng berkata kepada semua karyawan dengan sangat mendominasi, saya akan memberi Anda waktu 5 menit untuk menghapus semua foto, video, dan informasi IOU elektronik di komputer Anda, dan kemudian menghancurkan komputer tersebut. Jika ada yang gagal menghapusnya sepenuhnya, atau sengaja menyembunyikannya, solusiku sangat sederhana. Ini lantai 3, dan aku akan melemparkannya dari sini. Setelah melakukan ini, berbaris satu demi satu untuk mendapatkan secangkir air panas, dan tuangkan cangkir di wajah manajermu. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu, dan Chen Feng berkata dengan dingin, mulai sekarang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.